Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya. Saya menerawang kehidupannya. Seorang laki-laki berumur 21 tahun. Seorang anak durhaka kepada ibu kandungnya sendiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Ki Macan, yang akan berbagi informasi ramalannya Ki Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu. Jadi banyak elemen-elemen yang digunakan Ki Macan untuk bisa memberikan ramalan insya Allah akurat untuk kakak-kakak penonton setianya Pintu Misteri. Ki Macan, apa kabar, Ki? alhamdulillah baik. Sehat, nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Jawir bagaimana hari ini? Sehat? Mas Jawir pangestu. Alhamdulillah. Waduh, Ki Macan sehat, Mas Jawir pun juga harus sehat Ya. ya. Nggak boleh loyo-loyo, pokoknya kudu semangat apapun Ya. yang terjadi. Penonton Pintu Misteri, opo kabari? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang widiwasa. Selalu diberikan kelancaran dalam mencari rezeki, diparingi terus kesehatan, tenang hati dan pikiran. Terima kasih sudah support Pintu Misteri sampai saat ini. Tak luput pun juga terima kasih yang sebesar-besarnya untuk saudara tak terlihat Nipon Mas Jawi dan Ki Macan yang berada di 10 tempat. Iya. Nah, bukan kaleng-kaleng, saudara tak terlihat 10 tempat, semuanya sudah terseleksi, Ya. semuanya sudah positif. Ya. Nah, matur nembah nuwun untuk saudara tak terlihat semuanya melambai. Tepuk tangan. Wah, kiss bye. Wah, kiss bye. Terima kasih untuk saudara tak terlihat di Mas Jawi dan Ki Macan. Semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng di dimensinya masing-masing. Dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, naik level, semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Kagem sedayanipun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Baik, Iya. Ki Macan, wonten tambahan kagem media-medianipun niki, Ki? Iya, hari ini saya ingin menggunakan parfum Sang Jagat yang warna hijau. Hijau, Ya. hijau ini dasar samudra ya, Rayo. Ini lebih memperbaiki hati. Mas Jawir mau ndamel sing warna biru. Biru niki langit samudra ya, Rayo. Ini memperbaiki pikiran. Doa terlebih dahulu. Kalau pakai parfum Sang Jagat, jangan lupa gelantri cakranya pun juga disemprot, Rek, ya, biar dapat tambahan energi. Nah, parfum Sang Jagat ini pun juga ada yang berwarna kuning ya. Yang warna kuning ini lebih pada simbol kekayaan samudra. Ini memperbaiki akhlak, Iya. perilaku. Alhamdulillah. Nggih, Ki, ya. Betul. Paket lengkap nipun Mas Jawir setelah ndamel parfum Sang Jagat, ojo kesupen, ojo kelalen, banyu mustika. Iya. Banyu mustika ada tetesan mustikanipun Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul. Di setiap tetesan, di setiap medianipun banyu mustika Ki Macan. Iya. Bahkan tidak hanya tetesan mustika Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul, karena banyaknya energi-energi negatif, mbah dukun negatif yang tidak terima, sasarannya kita obati. Ya. Ngoten dengan penawar-penawar medianya Ki Macan. Banyu mustika ada tambahan energi. Sekarang yang terbaru, Ki Macan melilitkan kain putih. Ini simbol tambahan energi untuk banyu mustika. Betul. Jika kakak-kakak semuanya yang sudah order banyu mustika dan mendapatkan yang kain putih, ini jangan dilepas, biarkan saja nempel di botol banyu mustika sampai habis. Ya. Jika sudah habis, kain putihnya silahkan dikubur. Iya. Nah, doa dulu ya, Rek, ya. Aja lali ki, Rek, ya. Banyu mustika.
Alhamdulillah. Sampun. Iya. Parfum Sang Jagat dan minyak kasturi bukan sekedar parfum biasa. Hanya orang-orang pilihanlah yang bisa memilikinya. Tidak semua orang bisa memesannya. Karena akan ada seleksi alam semesta. Orang-orang mana saja yang bisa saya bantu dan orang-orang mana saja yang belum bisa saya bantu. Admin 1 dan admin 2 sudah saya bekalkan amalan yang mana mereka berdua bisa mendeteksi aura orang yang layak dibantu dan orang yang tidak layak dibantu. Jadi mohon maaf sekali untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang gagal memesan di admin 1 dan admin 2. Karena apa? Karena kalian mempunyai 4 sifat karakter buruk dalam tubuh kalian. Yang pertama, sombong. Yang kedua, egois. Yang ketiga, tidak bisa menghargai orang lain. Dan yang keempat, tidak sabaran. Keempat sifat itu tidak akan pernah bisa memiliki parfum Sang Jagat, minyak kasturi, banyu mustika, tasbih sukma, garam maha cakra, dan cermin akalapati. Mau dibayar berapapun, mau menyogok berapapun, tidak akan pernah bisa saya jual untuk orang-orang yang memiliki 4 karakter buruk dalam tubuhnya. Jadi mohon maaf sekali untuk para saudara-saudaraku di luar sana. Dan juga untuk repeat order, orang yang sudah pernah memakai untuk memesan lagi, mohon maaf kalau kalian tidak memiliki rasa bersyukur, tidak akan bisa mendapatkannya lagi. Karena banyak di luar sana awalnya susah, sekarang sudah bahagia, lupa diri. Kenapa orang-orang yang repeat order ya harus saya seleksi lagi? Karena kebanyakan manusia bisa berubah-ubah sikap dan karakternya. Harus bisa bersyukur. Karena kalau orang bersyukur itu dapat rezeki apapun akan diterimanya. Tapi kalau orang yang tidak bersyukur mau mendapat rezeki apapun pasti aja akan kurang. Jadi tolong untuk yang repeat order ya, tanamlah jiwa bersyukur. Ya, mau dapat rezeki kecil, syukuri. Besar, alhamdulillah. Ya. Jadi yang repeat order tetap saya cek kembali. Ya. Baik, untuk parfum Sang Jagat dan minyak kasturi, saya hanya memerlukan persyaratan. Nama lengkap dan golongan darah saja. Nama lengkap sesuai nama lahir atau nama baptis. Dan golongan darah harus benar-benar golongan darah kalian. Kalau kalian masih ragu dengan golongan darah kalian, silakan cek dulu ke rumah sakit, puskesmas, atau ke dokter untuk meyakinkan golongan darah kalian. Karena di sini nama lengkap dan golongan darah kalian akan saya masukkan ke media akar pohon beringin, yang mana akar pohon beringin tersebut bukan pohon beringin sembarangan. Akar pohon beringin di sini tumbuh di atas pohon keramat, yang mana tanpa menyentuh tanah akarnya. Ya, dan akar-akarnya pun akar-akar pilihan yang akan saya pilih untuk kalian. Ya, bertujuan untuk apa Ki Macan? Ya, mengaktifkan seluruh papat dan kelima panjar kalian. Dan juga akan saya titipkan jurit-jurit terbaik saya untuk mendampingi doa-doa kalian sehingga cepat terwujud. Amin ya Allah. Makanya semua doa-doa saya di sini ya, yang kalian ucapkan ya, didengar oleh jurit-jurit saya. Dan jurit-jurit saya itulah yang akan membantu doa-doamu semuanya. Iya, semua media yang saya buat di sini tetap saya doakan kepada Tuhan. Saya bermohon kepada Tuhan dengan ritual-ritual terbaik saya, dengan doa-doa terbaik saya. Bertujuan untuk apa? Membantu para saudara-saudaraku di luar sana untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahannya sehingga cepat selesai. Ya, karena Tuhan yang memberi parfum Sang Jagat, minyak kasturi, banyu mustika, tasbih sukma, garam maha cakra, dan cermin akalapati itu membantu. Dan si pemakainya menjalani. Isilah dengan kekuatan doa. Ya. Dan juga di sini ada minyak kasturi. Minyak kasturi bagus sekali untuk kalian mempunyai usaha. Usahanya sepi, usahanya macet, usahanya yang baru merintis saat ini, atau usaha kalian saat ini sedang maju-majunya, gunakan minyak kasturi. Minyak kasturi bisa membantu membuka pintu rezeki usaha kalian.
Tapi ingat, ya, kalau sudah rame, hentikan pemakaiannya. Jangan menjadi manusia yang serakah. Gunakan pada saat-saat yang penting, saat-saat yang sepi, saat-saat kalian membutuhkan. Lalu kenapa saya bilang usaha yang rame juga perlu menggunakan minyak kasturi untuk menjaga usaha itu. Karena banyak sekali di luar sana orang-orang yang iri, sirik, dengki, yang hatinya busuk untuk menghancurkan usaha orang lain. Banyak. Hati-hati. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya. Dan juga di sini ada banyu mustika. Banyu mustika saya racik dengan berbahan dasar menjadi air mawar dan juga campuran air. Itu sebagai media. Tapi di tetesan botol banyu mustika mempunyai tetesan mustika ratu pantai selatan yang mana bermanfaat untuk mengeluarkan atau memancarkan pesona di wajah kalian. Ya, jadi apabila wanita yang memakainya, inner beauty dalam tubuhnya akan keluar, menarik, jauh lebih mudah, bercahaya, orang melihatnya tidak akan pernah bosan. Amin. Ya, ini dikhususkan untuk saudara-saudaraku di luar sana yang kurang percaya diri dengan penampilannya, kurang percaya diri dengan wajahnya, kurang percaya diri untuk bertemu orang-orang banyak di luar sana. Gunakan banyu mustika. Dan apabila dipakai oleh laki-laki, dia akan berwibawa, berkarisma, jauh lebih mudah dan tampan, menarik. Dan ingat, banyu mustika ini bukan pengasian dan bukan pelet, dan tidak akan menghancurkan hubungan rumah tangga kalian, malah membuat harmonis. Ya, di sini ada tasbih sukma yang selalu saya pakai, baik saya membuat YouTube maupun untuk saya bekerja seperti kalian di luar sana. Saya selalu pakai tasbih sukma. Tasbih sukma, ya, sukma adalah jiwa. Yang mana kegunaan dari tasbih sukma ini untuk memperbaiki jiwa kalian. Ya, mendamaikan jiwa dan raga. Kalau kalian pada saat kalian punya masalah, ya, lalu kalian bertanya dalam hati, jawabannya lain, pikiran, jawabannya lain, itulah menandakan kalau jiwa dan raga kalian itu tidak bersatu. Nah, fungsinya tasbih sukma untuk menyatukan jiwa dan raga sehingga bersatu, sehingga klop apa yang dikatakan hati dan pikiran itu sama. Ya, tasbih sukma juga mampu meleburkan rasa dendam, kebencian dan keikhlasan selama ini yang selalu menanam di hati kalian, tidak bisa hilang. Dia akan meleburkan itu semuanya. Karena dari ketiga itu semuanya bisa membuka pintu rezeki. Amin. Juga bisa memperbaiki mental. Mental kalian saat ini hancur lebur di titik terendahnya manusia. Gunakan tasbih sukma. Ya, karena tasbih sukma juga bisa mengangkat mental kalian dan mengangkat semangat untuk hidup ke depan. Ya, tasbih sukma juga bisa melunturkan energi negatif dari luar dan dalam di tubuh kalian. Bisa membaca insting orang-orang jahat di sekitar kalian. Ya, dan tasbih sukma sudah saya bekalkan dengan minyak gaharu. Jadi apabila kalian berdoa dengan tasbih sukma, gunakan minyak gaharu. Ya, semakin sering kalian berdoa melalui tasbih sukma, semakin tajam doa-doa kalian akan tembus ke langit. Kita tidak tahu doa-doa mana saja yang akan diijabah oleh Tuhan nantinya. Semua media yang saya buat itu wajib berdoa. Sehingga jurid-jurid saya yang ada di media-media ini mengerti tujuan hidup kalian apa, mengerti maksud kalian apa. Ya, itu tadi. Tasbih sukma juga bisa menetralisir keadaan badan kalian seperti sakit medis atau sakit non medis. Mereka bisa menetralisirnya. Alhamdulillah. Memperbaiki hati, memperbaiki ibadah. Semakin fokus kalian beribadah, semakin fokus kalian berdoa. Amin. Sehingga doa-doa kalian prak. Fokus satu. Ya. Fokus dalam berdoa. Gunakan tasbih sukma. Ya. Dan juga di sini ada garam mahacakra, ya. Garam mahacakra saya buat untuk kalian di sini setengah kilo atau 500 gram ya. Generous. 500 gram ya, dan saya lekapin dengan rempah.
rempah daun daun sirih kering. daun serai kering dan juga bunga melati bunga kering. melati Hasil dari ritualan saya. Berfungsi untuk apa Ki Macan? Garam Mahacakra. Ya. Garam Mahacakra berfungsi untuk menyedot, meresap energi negatif dalam tubuh kalian. Ya. Gunakannya 2 sendok makan. Dicampur dengan air hangat. Masukkan rempah-rempahnya, rendam kaki kalian. Sambil menunggu rendamannya dingin, berdoa, niatkan. Mampu menyerap energi negatif dalam tubuh kalian, ya, dan juga mampu menghapus kesialan dalam hidup kalian. Amin ya Allah. Ya, kalau kalian selalu sial dalam bekerja, dalam berhubungan percintaan, itu akan hempas kesialannya. Ya, dan juga bisa mengobatin penyakit medis. Gatal-gatal, kram, kesemutan, ya, rematik, Darah tinggi. ya, kolesterol, ya, lumpuh, gunakan, direndamkan, ya, gula darah, migrain, vertigo, punggung capek, badan capek akibat bekerja, rendamkan kaki kalian sebelum tidur. Betul. Sebelum tidur bisa, setelah bangun tidur bisa. Bisa. Setelah itu airnya buang Keluar. di luar rumah. Buat apa dibuang di luar rumah? Sehingga energi-energi yang negatif dalam tubuh kalian tidak masuk di rumah lagi, terbuang di luar. Ya, dan juga garam Mahacakra ini bisa mengobatin medis dan non medis. Ya, kalau non medis apa saja Ki Macan? Yaitu tadi santet, telu, guna-guna, pelet. Jadi kalau kalian merasa sepertinya saya kena pelet nih, rendamkan saja. Ya, tapi untuk pemesanan garam Mahacakra, ya, itu nama lengkap, tanggal lahir kalian dan hari lahir. Betul. Ya, dan juga di sini yang terakhir, cermin Akalapati. Yang mana arti dari Akalapati dari bahasa Sanskerta itu paling tertinggi. Jadi cermin paling tertinggi dari segala cermin. Berfungsi untuk apa? Ya, bisa difungsikan untuk di rumah dan di tempat usaha. Ya, manfaat dari cermin Akalapati ini bisa membuka pintu rezeki untuk rumah dan usaha kalian. Amin. Menarik energi rezeki dari luar ke dalam. Amin. Mengharmoniskan hubungan rumah tangga dan mengharmoniskan hubungan usaha kalian. Amin ya Allah. Ya, menarik rezeki dan juga bisa memantulkan tolak bala kesialan. Kiriman-kiriman dari orang lain, santet-santet dari orang lain yang tidak suka dengan kalian itu akan terhempas balik 180 derajat ke orang pelakunya. Nah, Ya, itu cermin Akalapati. Dan juga cermin Akalapati juga mampu menjaga rumah kalian. Dari apa? Ya, dari maling. Ya, babi ngepet atau sejenisnya yang ingin mengambil uang-uang kalian di rumah atau di tempat usaha, ya, itu akan terjaga. Ya, baik orang-orang terdekat ingin mengambil uang kalian, itu dia akan bingung, bingung mau ngapain. Ya, padahal uang udah di depan mata, tapi tidak diambil-ambil. Itu dia. Ya, bisa menjaga pada saat kalian tidur, bisa menjaring mimpi-mimpi buruk, bisa memperbaiki nama baik kalian, baik di rumah ataupun di tempat kerja ataupun di tempat usaha. Ya, gunakan di rumah atau di tempat usaha. Persyaratan yang harus kalian dapatkan untuk cermin Akalapati, ya. Kalau untuk di rumah itu nama lengkap dan pekerjaan kalian. Tapi kalau misalnya di tempat usaha, nama lengkap kalian dan nama usaha kalian. Ya, kalau untuk Banyu Mustika, ya, persyaratan yang harus kalian penuhi atau kalian isi, ya, di situ nama lengkap, tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Ya, kalau untuk parfum Sanjagat, itu tadi nama lengkap dan golongan darah. Ya, kalau Tasbih Sukma itu nama lengkap, agama dan umur kalian. Saya buat untuk 5 agama. Betul. Ya, dengan berbagai macam tasbih sesuai agamanya masing-masing tanpa terkecuali. Ya.
Ngoten iki ya. Nah, untuk kakak-kakak semuanya, medianya Kimacan ini hanya sebuah media. Kimacan selalu bilang isi dengan kekuatan doa agar jurid-jurid pilihan Kimacan mengetahui dan mau menjembatani apa yang menjadi doa-doa si pemakainya. Betul. Kalau si pemakainya jauh dari kata doa dan ibadah, tidak perlu order karena percuma. Betul. Ya, syarat dan wajib itu harus diisi dengan kekuatan doa. Nah, untuk kakak-kakak semuanya, tadi Kimacan mengingatkan kembali untuk menjaga energi-energi. Ada 4 yang tidak boleh order. Ini terutama yang sudah repeat order ya. Ini Mas Jawir mewakili admin. Admin kalau seandainya menanyakan sesuatu yang berbelit-belit ke kalian, itu secara tidak langsung admin mencari tahu energi dari kalian. Betul. Ya. Kalau kalian energinya tidak bagus, menggunakan kata-kata yang tidak menghargai, akan diblok sama admin. Ya, karena tidak semua orang bisa memiliki medianya Kimacan. Walaupun sudah pernah repeat order, tetap energi tidak bagus akan diblok. Ya, karena kalian order medianya Kimacan, kalian bukan raja, admin bukan pembantu. Mari sama-sama saling menghargai. Admin menghargai kalian, kalian pun juga harus menghargai admin. Gitu ya Ki ya. Nah, untuk kakak-kakak semuanya, jika kalian ingin tahu lebih mengenai kelengkapan medianya Kimacan, itu bisa menanyakan sama admin. Tanggung jawab wajib dilakukan. Baik itu untuk gelang tricakra, ini wajib dipakai di tangan sebelah kanan. Akar pohon beringin itu kelengkapan untuk parfum sang jagat dan minyak kasturi. Dimana kalau sudah habis, itu akar pohon beringinnya diambil. Jika tidak bertunas, langsung saja disimpan di tempat uang atau di dompet. Gitu Geki ya. Untuk cermin akalapati dilengkapi dengan air cimani, itu untuk mengaktifkan. Sekali kalian aktifkan cermin akalapati, pastikan jangan sampai jatuh. Kalau seandainya jatuh, formasi dari panca jurid panglimanya Kimacan yang ada 5 itu akan buyar dan kembali ke 10 tempat masing-masing mereka berada. Rezeki ya. Jadi kakak-kakak, silakan dipastikan bagaimana cara mengaktifkannya. Apakah sudah diyakinkan dulu terpasang di paku yang bagus? Kalau sudah baru diaktifkan. Ngoten nggih ya. Nah, untuk kakak-kakak semua, jika kalian menginginkan media-medianya Kimacan, silahkan bisa menghubungi admin 1 dan juga admin 2. Transaksi hanya melalui satu bank account saja, yaitu Bank BCA dengan nomor rekening 3631366994 atas nama Selamat Haryadi. Transaksi di luar nomor rekening tersebut itu jangan diikuti ya, karena hanya satu bank account yang digunakan untuk transaksi medianya Kimacan. Nomor rekening tersebut bukan punyanya admin ya. Jadi dipastikan bahwa kalau terjadi sesuatu hal ataupun kalian mau dikembalikan uangnya, pasti bisa, tidak masalah gitu ya Ki ya. Ngoten Ki. Waduh, baik kalau begitu ini saatnya Kimacan berbagi doa terbaiknya melalui asap dupa kerucut. Semoga dengan apa yang Kimacan lakukan bisa memberikan kebaikan untuk kakak-kakak yang mengikuti doa terbaiknya Kimacan ya Rek ya. Amin. Monggo Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan asap dupa kerucut ini dan doa kita hari ini, semoga akan ada keajaiban, pertolongan, dan kemudahan di beberapa hari ke depan. Amin ya Allah. Untuk kalian di luar sana. Amin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Matur nuwun. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian, masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya selama ini. Terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Terima kasih telah menonton video Pintu Misteri
dari awal sampai akhir, Alhamdulillah. sehingga kalian mendapatkan manfaat yang lebih lengkap lagi. Amin. Saya tidak akan pernah bosan, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, Amin ya Allah. dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya, Amin. dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya, Amin ya Allah. dibersihkan dari aura negatif di dalam tubuh, hati, dan pikirannya, Amin. dimasukkan aura positif kembali Amin. di dalam tubuh, hati, pikiran, dan di wajahnya, Amin. dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, Amin. didekatkan dengan orang-orang yang baik, Amin. diperbaikin lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik, Amin. dilancarkan rezekinya, Amin. dilancarkan usahanya, Amin ya dilancarkan pekerjaannya, Amin. dilancarkan urusannya, Amin. dilaris maniskanlah dagangannya, Amin ya Allah. dilunaskan semua hutang piutangnya, Amin ya Allah. dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Amin. Dan semoga untuk saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul, Amin ya Allah. dan dituntun Tuhan ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Amin. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya, Amin. dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Amin. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Amin ya Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik, dan dengki kepada orang lain. Amin ya Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Iya. Seperti biasa, sebelum saya melakukan rogo sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih. Terima kasih atas kolom komentarnya. Orang-orang baik telah Tuhan kumpulkan di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Mantap. Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, itu akan berbalik baik kepada kalian. Alhamdulillah. Begitu juga doa-doa kolom komentar negatif. Jangan salahkan Tuhan. Kalau setiap hidup kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atau hal-hal buruk, itu hasil dari perbuatan kalian. Betul. Ya. Dan juga untuk yang mengaminkan doa-doa orang lain di kolom komentar Pintu Misteri. Masya Allah, tabarakallah. Doa-doa dengan mengucapkan amin, doa-doa itu akan berbalik kepada kalian sendiri. Alhamdulillah. Jangan pernah capek jadi orang baik. Jangan pernah capek menanam kebaikan dari sekarang. Ingat, pertolongan akan datang ketika kamu menolong orang lain. Begitu juga doa-doamu akan terkabul ketika kamu mendoakan orang lain. Saya tahu sebenarnya kalian butuh doa-doa itu, tapi kalian tidak egois. Malah kalian mendoakan orang lain. Jangan khawatir, doa-doa itu akan datang pada kalian sendiri. Masya Allah. Ya. Dan juga saya mau berterima kasih kepada saudara-saudaraku di kolom komentar Pintu Misteri. Ya. Wong Samar di 10 tempat makhluk astral. Ya. Di kolom komentar Pintu Misteri ini bukan hanya bangsa manusia saja. Ada saudara kita yang tak terlihat, yang selalu berpartisipasi, yang alam semesta utus untuk datang ke kolom komentar Pintu Misteri untuk melihat aura positif dari manusia dengan cara dia membuat komentar. Balasan. Ya, jadi kenapa admin Pintu Misteri tidak pernah muncul di kolom komentar? Karena ada yang mewakilinya. Ya, karena ada saudara yang tak terlihat mewakilin doa-doa kalian. Merekalah yang akan menilai
melalui kolom komentar, mengaminkan doa-doa kalian. Ya, makanya kalian lihat di kolom komentar itu ribuan itu. Tidak hanya bangsa manusia. Ingat ya, saya garis bawain lagi. Tidak hanya bangsa manusia, ada saudara kita, ciptaan Tuhan juga yang menilai kalian melalui kolom komentar, melalui balasan komentar kalian. Ya itu tadi. Kalau kalian ingin melihat aura positif dalam tubuh kalian, jangan jauh-jauh. Jangan tanya orang-orang di luar sana. Jangan tanya spiritual. Jangan tanya dengan anak indigo. Jangan tanya praktisi, supranatural. Jangan. Biarkan alam semesta yang akan menilai sendiri. Ya. Silakan ketik kolom komentar Pintu Misteri. Lihat berapa banyak orang yang membalas kolom komentar kalian. Kalau 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin sekali kalian sedang dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian. Yang mana aura positif itu akan membantu kehidupan kalian di dunia ini. Kalau kalian sedang di titik terendahnya manusia, pekerjaan hancur, keluarga hancur, uang morat-marit, susah mencari rezeki. Kalau kalian masih dikelilingi aura positif itu, aura positif itu akan membantu kehidupan kalian, mempercepat proses itu semuanya dan mengangkat semua permasalahan kalian. Amin ya Allah. Dan juga kalau kalian sedang mengalami penyakit yang tidak kunjung sembuh, jangan khawatir. Ya. Kalian lihat di kolom komentar Pintu Misteri, kalau yang membalas 100 orang ke atas, berarti kalian sedang dikelilingi aura positif. Itulah yang akan membantu kehidupan kalian. Alam semesta akan membantu mengikis semua penyakit-penyakit dan mengangkatnya. Amin ya Allah. Iya. Karena tidak setiap hari aura positif itu akan muncul. Betul. Hanya di Pintu Misteri kan kalian mendapatkan balasan begitu banyaknya. Bukan hanya kebetulan. Tapi alam semesta yang menilai. Betul. Aura positif kalian. Ada juga kok yang di bawah 50. Ada banyak juga kok Ki. Tapi kita harus bisa hargain saudara-saudara kita yang di kolom komentar Pintu Misteri ini yang mempunyai balasan kolom komentar 100 orang. Kalian hebat. Mantap. Ya. Dan juga saya mau terima kasih kepada saudara-saudara di luar sana yang sudah membagikan video Pintu Misteri ke sosial media kalian. Amin. Ya, terima kasih banyak Matur nuwun. telah mempercayain video Pintu Misteri untuk dibagikan ke sosial media kalian. Alhamdulillah. Ya, semoga video Pintu Misteri bisa bermanfaat untuk orang lain di luar sana dan bisa bergabung menjadi keluarga besar Pintu Misteri. Dan selain itu juga kalian mempunyai kesempatan untuk saya, Rogo Sukmo. Karena persyaratan dari Rogo Sukmo itu ada like, komen, dan share. Lakukan setiap hari. Akan ada kesempatan untuk saya, Rogo Sukmo. Ya, dan masukkan zodiak kalian. Jangan lupa doa-doanya. Betul. Ya. Karena Rogo Sukmo itu Gratis. Untuk hasil Rogo Sukmo saya di 1 minggu yang lalu. Di sini ada zodiak Cancer yang ada di Bantul. Oh, Cancer, Pak. Atas izin Tuhan saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Cancer di kota Bantul. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya. Saya menerawang kehidupannya. Seorang laki-laki berumur 21 tahun. Seorang anak durhaka kepada ibu kandungnya sendiri. Astagfirullah. Yang mana anak durhaka? Iya, si Cancer. Cancer. Iya. Penyesalan tiada akhir. Salah apa niku? Akhirnya saya masuk dimensi alam bawah sadarnya. Saya menerawang apa penyebabnya. Dan ternyata anak durhaka ini si Cancer dititipkan kepada tantenya untuk dihidupi dari kecil dan ditinggal ibunya karena perceraian orang tua. Ya, setelah itu dia tumbuh besar sampai umur 21 tahun. Ya, yang saya lihat energi tubuhnya penuh dengan penyesalan. Karena dia tahu kalau dia dibuang, padahal tidak. Dia mempunyai dendam kusuma kepada ibunya karena dititipkan dengan tantenya. Padahal
di balik itu semuanya pengorbanan ibunya ya yang sangat luar biasa sekali. Akhirnya saya coba masuk dimensi mimpi. Pada saat itu si Cancer Bantul sedang bermimpi memakan 2 telur. Yang satu telur soang. Telur angsa. Ya, yang satunya telur angsa emas. Pada saat itu dia dipilih 2 telur itu. Dan akhirnya dia memakan telur emas. Dengan tujuan supaya mendapatkan rezeki yang berlimpah. Akhirnya dia pecahkan telur emas itu dan dimakan dengan lahapnya. Akhirnya efek dari itu semuanya, telur emas itu setelah dia makan, badannya terasa panas. Dan meminum air sebanyak-banyaknya dan akhirnya tepar. Saya datang di sana. Cancer. Inilah tanda semuanya. Kenapa kamu jadi seperti ini? Karena keegoisanmu tanpa pengetahuan isi dari telur masing-masing. Padahal kau sudah sering memakan telur soang ini. Kenapa kau memilih yang emas yang tidak tahu apa-apa? Kimacan, ampunin saya Kimacan. Bagaimana saya caranya untuk bertobat kepada ibu saya Kimacan? Dan akhirnya saya bukakan semua vision-visionnya selama ini. Yang dianggap ibunya tidak pernah membantu perekonomiannya. Dan ternyata si ibunya ini bekerja ke luar negeri demi untuk menghidupi anaknya di tempat tantenya. Dan ternyata dari SD dapat SD yang bagus, SMP yang bagus, ya, SMA yang bagus, dan kuliah yang bagus di Yogyakarta. Semata-mata siapa yang biayain? Saya bukakan visionnya semuanya. Ibumu yang membiayain. Tapi ibumu bilang dengan tantemu, jangan bilang kalau saya yang membiayain. Tunggu di umur 20 baru bilang kalau saya berjuang untuknya. Dan tantenya pun tidak pernah bilang itu. Dan akhirnya di umur 20 barulah tante tersebut, ibu angkatnya, membicarakan bahwa ibumu selama inilah yang berjuang untukmu. Tapi dia ada punya dendam. Saya tidak akan memaafkan orang tua saya. Saya tidak akan memaafkan ibu kandung saya. Saya akan balas dendam ini semuanya. Dan akhirnya ditemukanlah melalui telepon. Ya, ibu kandungnya dengan tantenya itu dengan telepon. Akhirnya oh iya. Dan dia tidak pernah berkata ibu. Ya Allah. Selalu dipelorotin ibunya. Setelah 20 tahun itu Ya. malah jadi Mau minta motor yang bagus harganya 80 jutaan dipenuhi oleh ibunya dengan tabungannya. Ya ampun. Itu nak sudah saya kirim 80 juta buat kamu. Belilah. Oh iya. Gak ada terima kasih ya? Ya udah, pantas kamu buat lakukan itu kepada saya. Tidak ada terima kasih dan tidak mengatakan ibu. Ya Allah. Oh ya, ibunya selalu WhatsApp itu bilang, maafkan ibu ya nak, bukan urusan kamu. Seperti itu. 1 minggu kemudian minta pulsa, seminggu itu 2 juta. Seminggu 2 juta, Masya Yes. Allah. Ya. Jadi dia mempunyai balasan dendam yang sangat luar biasa sekali dengan ibunya. Dan ibunya pun merasa bersalah Ya ampun. karena menitipkan ke tantenya. Tapi kalau nggak dititipin gimana? Tapi ibunya tetap bertahan. Saya yakin anak saya akan bisa menerima saya. Itu. Ya, dan yang kedua dia mau minta usaha. Usahanya 95 juta dipenuhin oleh si ibunya, orang tuanya. Karena orang tuanya sudah bekerja di luar negeri itu belasan tahun. Uangnya Uangnya sudah dikumpul-kumpulin semua, sengaja nanti pulang. Kalau misalnya anaknya sudah bisa menerima, dia pulang hidup bareng seperti itu. Tujuan dari ibunya itu. Akhirnya ternyata dibohongi yang 95 juta itu buat usaha. Mau minta mobil untuk akomodasi kuliah biar seperti teman-teman yang lainnya. Diturutin oleh ibu. Ya Allah. Ternyata si Cancer ini
sudah dibuatkan oleh ibunya sendiri rumah sebenarnya. Sebenarnya ya. Tanpa sepengetahuan dia dan tantenya dan ibu angkatnya yang tahu. Oh alah. Sudah dipersiapkan semuanya. Baik banget ibu Eko. Dan sampai terakhir dia bilang, "Nak, ibu bulan 6 ini akan balik. Kita bertemu. Gak usah repot-repot balik, saya sudah terbiasa sendiri." Ya Allah. Dan selalu dirong-rong duit pada uang si ibunya itu mulai dikit. Mulai sedikit. Nah, yang hemat. Soalnya ibu bentar lagi pulang biar kita bisa menjalankan hidup bareng-bareng lagi. Betul. Kata-katanya sangat kasar, Masya Allah, yang si Cancer. Biarkan kau mendengar ini, nangis bombay kamu ini. Ya, pakat nangis semuanya ini. Si Cancer. Ya. Dia bilang si Cancer itu bukan urusan orang tua apa kamu, orang tua bahasa kasar itu, Masya Allah. Ya. Ya Allah. Biar kau tahu, flashback ulang, Cancer. Ya, setelah itu dia pergi ke Surabaya. Masya Allah, dia pergi ke Surabaya. Dia meminta uang 25 juta. Hari itu juga, kalau tidak hari itu nomor kamu saya akan blok. Ibunya mencari pinjaman, mencari untuk supaya dia pergi. Ternyata uang 25 juta itu buat wisata dengan pacar dan teman-temannya, dan dia jadi bosnya. Allah, Masya Allah. Yang si Cancer setelah itu kecelakaan. Oh, Cancernya kecelakaan. Cancer kecelakaan. Cancer kecelakaan sebulan yang lalu sebelum pas lagi bulan puasa. Pas lagi bulan puasa. Kecelakaan dan matanya tidak bisa melihat. Dua-duanya. Akhirnya ibu angkatnya telepon ke ibunya dan ibunya pulang. Dan ibunya pulang. Kemudian Ya, dan pulang dan dia belum sadar pada saat itu. belum sadar kayak ya. Ya, ibunya pulang dan ketemu ibu angkatnya, tantenya itu. Iya. Yang melihat si Cancer, ya. Yang melihat video ini itu adalah mata ibumu. Dan ibumu sudah meninggal. Ya. Berkorban untuk dirimu, padahal si dokter sudah bicara ini efeknya seperti ini ibu nanti. Nanti ibu kemungkinan besar akan seperti ini. Dokter bilang seperti itu. Tapi si ibunya untuk itu direlakan semuanya. Apapun itu terjadi, saya akan menurutin kebutuhan anak saya. Yang penting anak saya bisa melihat kembali. Tolong dokter, di terakhir aja, kalau misalnya saya terjadi apa-apa, dokter bilang terakhir aja. Saya tidak mau anak itu sedih gara-gara ini semuanya. Dan akhirnya matanya sudah pulih. Mata sudah pulih. Dan dia menanyakan dengan tantenya dan dengan dokternya, siapa yang donor mata saya? Dan tantenya bilang, itu mata ibumu. Dan dokter pun bilang, iya, atas izin ibumu. Ibu siapa? Ibumu yang selama ini kamu tidak anggap, kamu sakit hati, kamu dendam sekali. Dia mengorbankan mata ini buatmu. Mana dia? Dia sudah meninggal karena komplikasi yang lainnya. Cancer, sungguh sakitnya hatimu kan? Ini yang kau inginkan? Ini yang kau dambakan, balas dendam. Penyesalan ini akan kau bawa mati. Betul. Ibumu berjuang di luar sana untuk membesarkanmu, walaupun kamu tidak tahu sebenarnya di belakang itu semuanya pengorbanan ibumu luar biasa sekali. Sampai di titik terakhir. Pelajaran yang kita dapat dari si Cancer Bantul, untuk saudara-saudara di luar sana,
Yang saat ini kalian dendam dengan orang tua, tolonglah jangan. Jangan dendam dengan orang tua pada saat kalian di posisi Cancer seperti ini. Jangan menjadi manusia yang mendapat penyesalan yang tiada henti. Ya, kembali. Kebahagiaan anak tidak diminta oleh ibu sedikit, tapi kelukaanmu, kesedihanmu akan dipeluk oleh ibumu. Ya, Cancer, inilah perjalanan hidupmu. Semoga kisah-kisahmu bisa kau berikan kepada orang-orang lain di luar sana, sehingga tidak sepertimu. Ya. Ibumu baik telah menemanimu sampai sekarang, menunjukkan dunia selanjutnya kepadamu. Kalau kau kangen, bisa kau pejamkan matamu. Kau akan bertemu dengan ibumu. Ya, dibilang penyesalan, ya penyesalan. Inilah pilihanmu. Kalau kau coba menerima ibumu nanti, yang kemarin, pasti tidak seperti ini takdirnya. Tapi kembali ke egoisan dari manusia, maunya seperti itu. Sayangin ibumu, dan hanya di batu nisan kau minta maaf. Sebuah cerita roh suka. Untuk penontonnya Pintu Misteri, terutama kalian mungkin yang anak-anak yang ditinggal ibunya untuk mencari rezeki di luar negeri, kalau orang tuamu banyak duitnya, mereka pun juga tidak ingin berpisah dengan anaknya, pasti ingin membesarkan. Tapi kondisi yang membuat harus berkorban, ya kayaknya. Betul. Kejadian untuk si Cancer semoga bisa membuat pembelajaran bagi semuanya, dan bagi yang membenci ibu yang sedang berjuang, ayolah. Banyak di luar sana yang sedang menontonkan hasil Rogo Sukmo ini bilang dalam hatinya, Masya Allah, kok ada orang seperti itu? Ada. Kasih ibu tiada tara. Jangan sampai terjadi sebuah penyesalan yang akan dibawa sampai mati seperti si Cancer. Ya Allah ya Rabbi. Nanti setelah ini Mas Jawir mengingatkan Kimacan melihat lebih lanjut untuk zodiak dapat kejutan besar di akhir bulan Mei 2023. Nanti setelah ini kira-kira ada berapa zodiak ya Rek ya yang akan dilihat oleh Kimacan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang membuka tabir misteri untuk zodiak yang akan mendapatkan rezeki besar di akhir bulan Mei 2023. Apapun hasil dari penerawangan saya di sini, kalau dia positif, buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif, buatlah waspada dan hati-hati, jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak berubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya. Semangat. Untuk para saudara-saudaraku yang di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini, karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya, dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan ya Rek ya. Nanti kira-kira ada berapa zodiak yang akan dilihat oleh Kimacan je? Kenapa Mas Jawi ya? Mas Jawir, antara sebuah pertentangan sedih antara si Cancer, tapi itu adalah karma yang harus kamu jalani.
walaupun Cancer sampai saat ini masih nangis ya, Iya. tapi Penyesalan ada. yalah. Zodiak? Ada berapa zodiak? Monggo. Zodiak apa? Zodiak dapat kejutan besar di akhir bulan Mei 2023. Zodiak kejutan besar. Nggih. Wow, aktivasi. Di sini aktivasi angka yang akan keluar adalah 5. 5. 5 zodiak akan mendapatkan kejutan besar di akhir bulan Mei. Kita lihat zodiak apa saja yang akan mendapat kejutan besar di akhir bulan Mei. Ada 5 zodiak yang akan mendapat kejutan besar ya, Rek ya. Dia sudah like, komen, dan share itu baru Mas Yawil. Baru tujuannya apa nih sebenarnya si Cancer nih? Untuk membuka vision kebenaran dan meminta jalan untuk bertobat. Terus kemudian gimana Sudah saya memberitahu. udah memberitahu. Ya. Makanya tak cukup pancet kowe. Ya Allah. 5 zodiak mendapat Ada 5 kejutan zodiak. besar. Virgo. Virgo. Pisces. Yang kedua Pisces iki zodiak Rek ya. Libra. Ya Allah. Libra. Kurang 2. Aries. Kurang 1 Ki. Leo. Waduh. 5 zodiak tersebut mempunyai gelombang energi positif yang mana mereka akan bertabrakan dengan rezeki besar. Waduh. Sehingga mereka akan mendapatkan kejutan-kejutan besar di akhir bulan Mei. Oke. Kita lihat kejutan-kejutan apa saja yang akan mereka dapatkan di akhir bulan Mei. Wow. Ilmu sihir. Yang mana artinya di sini akan ada kenaikan gaji untuk kalian di akhir bulan Mei. Karena apa? Ya, karena kerja keras kalian, karena semangat kalian, karena jujur kalian. Itulah yang akan Membuat naik usaha atau perusahaan yang akan mempertimbangkan kalian untuk menaikkan Naik gaji gaji. kalian. jujur, semangat, kerja keras yang ngono rek harus Itu ditunjukkan akan jadi seperti kejutan itu. besar buat kalian. Waduh, mantap. Kemudian Ki. Pengangkatan karir. Waduh. Tiba-tiba kalian dipanggil di briefing, ternyata kalian akan pengangkatan karir. Pengangkatan karir. Wah, ini berarti double. Ini ngangkat karir juga gaji Ya. pasti naik. Alhamdulillah. Kemudian Wow, pasang surut. Di sini akan lebih ke pengusaha ya, yang kalian punya usaha baik kecil, sedang ataupun besar. anjir. Jangan khawatir, di akhir bulan Mei nanti Anjir. kejutan besar itu yaitu akan banyaknya orang-orang apa? Berdatangan. Order? memesan Order. memesan Pesan. di tempat kalian. Ya, akan ada orderan yang banyak. Orderan banyak. Dan juga tempat usaha kalian rame, omset akan naik di akhir bulan Mei. Ngoten ya Ki. Di akhir bulan Mei kira ya, Ya. negara ini kira alhamdulillah nih Ki ya. Kemudian pemalas nih Ki, ini yang untuk pengusaha bagus, banyak orderan C. Wow, proyek. Di sini ada Dewi Keberuntungan yang akan mengelilingi kalian. Yaitu akan ada proyek, misalnya kalian seorang bangunan apa ya? Kontraktor, proyek-proyek yang berbentuk proyek, ya. Kalian akan menang di sini. Menang tender gitu Menang ya. tender. Di akhir bulan Mei nanti kalian kemungkinan besar ya akan disetujui. Untuk tender proyeknya. Tender proyek. Waduh, pengajuan proposalnya gitu Ya. ya Ki ya. Waduh, tapi kalau nanti jebol, kalau ini untuk sebuah proyek itu yang jujur, jangan ngurang-ngurangin. Iya. Ya, nanti dapat proyek jembatan dikurang-kurangi lah di ininya. Nanti kalau jembatannya ambrol kowe dosa. Iya. Apalagi kalau sampai menimbulkan jiwa yang melayang. Apa malah Ki? Wow, karma. Yang artinya karma ini hutang piutang. Yang mana rezeki besar yang kalian dapat di akhir bulan Mei, yaitu orang yang pernah berhutang dengan kalian tiba-tiba akan menghubungi kalian untuk membayar hutang itu. Dan satunya lagi, kalian akan bisa menyelesaikan hutang piutang kalian di luar sana.
Alhamdulillah ada yang bayar hutang, kemudian ada yang bisa menyelesaikan hutang piutang di luar. Amin. Napa malih? Wow, power. Ya, akan ada orang lama yang sudah yang sudah lama sekali tidak bertemu dengan kalian, akhirnya bertemu. Ya. Mereka akan memberikan kejutan besar, hadiah besar, dan penawaran besar untuk kalian. Oh, tadi Ki. Ya. Waduh. Ini bisa orang-orang terdekat masa lalu yang pernah berhubungan baik. Mereka akan support kalian. Ngoten ya Ki ya, kemudian menghilang lama ternyata dia malah sukses gitu ya Ki ya, ketemu lagi mau membantu dan mensupport. Amin. Kemudian Maaf. Di sini ada gambar kartu rekor saya. 2 gunung yang terpisah oleh laut, yang artinya keinginan kalian untuk membeli sesuatu akhirnya tercapai di akhir bulan Mena. Ingin membeli sepeda, motor, mobil, DP rumah, atau beli cash sekalipun, atau beli emas sekalipun, atau beli elektronik lainnya, itu akan tercapai. Membeli sesuatu yang keinginan dan bisa tercapai. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Apik iki rek. Akhirnya bisa keturutan yang diinginkan. Napa malih? Di sini ada kejutan besar. Dari pacar atau pasangan atau orang-orang terdekat yang akan memberikan kejutan besar untuk kalian, yang kalian harapkan saat ini. Nyewa penolong. Ngoten ya Ki, ini tapi datangnya dari orang terdekat. Betul. Oleh orang keluarga, bisa juga pacar, pasangan, ya apik. Kemudian cukup nggih Ki ya. Waduh, ini banyak sekali ini kejutan-kejutan yang membuat terkejut untuk hadiah kejutan besar di akhir bulan Mei 2023. Selamat untuk si 5 zodiak. Ngoten nggih Ki ya. Waduh, kalau begitu wonten tambahan niki Ki Macan? Iya, kalung Jagadita bagus sekali untuk kalian yang sering dibohongi atau sering ditipu dari orang-orang terdekat seperti pacar, pasangan, keluarga, teman dekat, rekan bisnis. Ya, karena kalung Jagadita ini mampu untuk melindungi kalian dari orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada kalian. Betul. Terutama membohongin atau menipu. Betul. Ya. Kalung Jagadita juga bisa mampu mengobatin hati kalian yang sering was-was, takut, panik. Ya, sehingga normal kembali. Betul. Ya, kalung Jagadita juga bisa melindungi kalian dari serangan-serangan penyakit dan serangan-serangan ilmu sihir. Ya, kalung Jagadita juga kalau pada saat kalian memakainya bisa mengeluarkan pesona awet muda dari tubuh dan wajah kalian. Amin. Ya. Gitu nggih Ki ya, bahkan juga kalung Jagadita bisa untuk mengikis sifat buruk si pemakai. Kalau si pemakainya mohon maaf loh yo, lek tukang ngutilan nanti akan dikikis sedikit demi sedikit, lama-lama tidak jadi klepto. Kalau yang suka sirik, suka menggosip-gosip, wah ini kalung Jagadita bagus untuk mengikis hal-hal atau sifat buruk si pemakainya. Syaratnya Ki Macan membutuhkan nama lengkap, golongan darah, dan juga anak keberapa. Untuk kalung Jagadita akan dilengkapi dengan minyak gaharu khusus untuk kalung Jagadita, di mana minyak gaharu tersebut digunakan untuk mengaktifkan pada saat pertama kali datang, pertama kali kalian pakai. Selanjutnya, minyak gaharu khusus kalung Jagadita digunakan untuk mengoles batu Jagaditanya itu pada hari kelahiran. Jadi misalnya kalau kalian lahirnya hari Senin, diolesnya di Senin malam Selasa. Ngaten ya Ki ya. Kalau kalian penasaran apakah sudah aktif atau belum kalung Jagadita, itu setelah diaktifkan, dipakai, foto, kirim ke admin. Nanti admin akan membantu untuk melihat lebih lanjut apakah kalung Jagadita sudah terisi juritnya Ki Macan dan sudah aktif atau belum. Gitu ya Rek ya. Ngaten Ki? Betul. Nah, untuk kakak-kakak semuanya, jika menginginkan order media-media nipun Ki Macan, tidak hanya kalung Jagadita ya, ada parfum Sang Jagat, minyak kasturi, banyu mustika, tasbih sukma, garam mahacakra, cermin akalapati, bisa menghubungi admin 1 dan juga admin 2. Namun harus lolos seleksi karena medianya Ki Macan hanya untuk orang-orang spesial. Yang lolos seleksi dari admin. Kalau tidak lolos dan kalian diblok, introspeksilah, dicoba di lain waktu.
Tuh. Karena semua media-media yang saya buat di sini tidak saya perjualbelikan secara bebas. Betul. Hanya orang-orang spesial yang bisa memilikinya. Betul, hanya orang-orang yang spesial yang bisa memiliki media-media Kimacan. Untuk transaksi hanya melalui satu bank akun Bank BCA dengan nomor rekening 3631366994 atas nama Slamet Haryadi. Iya. Kalau sudah ini saatnya Mas Jawir menginginkan para penonton Pintu Misteri semuanya untuk terus mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia. Iya. Kalau kalian lahir brojol ning Indonesia, KTP-mu KTP Indonesia, kowe nginjek tanahmu pertama kali tanah Indonesia, ngombene Ibu Pertiwi ne aire Ibu Pertiwi Indonesia, ya ojo sosokan, ojo sombong-sombong mentang-mentang kowe sekarang nggak ada di Indonesia. Kowe nanti mati dikubur sing ndongakno sapa? Ngawur lah kalian itu ya. Teruslah menjaga untuk doa-doa terbaik kita untuk negara Indonesia. Kalian tidak suka dengan pemerintahan negara Indonesia, kalau kalian tidak bisa berjuang untuk memperbaiki, berilah doa terbaik. Tapi jangan menghina Ibu Pertiwi, ya. Karena Ibu Pertiwi jika kalian hina, nah nanti hal buruk akan terjadi pada kalian. Ya, mari kita doakan selalu untuk negara Republik Indonesia NKRI harga mati. Baik, Kimacan, ada pesan hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Iya, pesan alam semesta teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pelangi yang muncul setelah hujan adalah janji alam bahwa masa buruk telah berlalu dan masa depan akan baik-baik saja. Ngoten ya Ki, yo makanya gelangi itu kan indah gitu Ya. loh Rek yo. Michiku hibiniu, warna-warnanya itu sangat indah. Betul. Tapi akan muncul setelah adanya badai, sesuatu yang tidak nikmat. Betul. Nah, semoga kakak-kakak semuanya apabila saat ini sedang dalam masa terpuruk bisa melalui masa terpuruk tersebut dan bisa merasakan pelangi. Betul. Matur numbah nuwun. Sami-sami. Saya Mas Jawir Dan saya Kimacan. serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Paling beruntung di bulan Februari. Wow. Waterfall. Water flow. Air. Yang mana air ini melambangkan 5. Oh, 5. Rezeki yang tak pernah terputus. Wow. Yang didapatkan keberuntungan oleh zodiak. Ya, energi pertama Leo. Wow, Leo. Selamat ya. Mereka mempunyai energi terbesar Leo di bulan Februari.